Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mantri Luka. Apa kabar semuanya para pemirsa sekalian? Dan di kesempatan hari ini kita akan membahas kembali seputar permasalahan yang sering dihadapi oleh rekan sejawat ataupun para masyarakat semuanya yang sedang mengalami luka. Dan permasalahan ini memang harus diketahui karena apa? Karena sering terjadi dalam proses perawatan luka dan juga banyak sekali dari para masyarakat ini menganggap bahwasannya dalam kondisi luka yang saya jelaskan nanti menganggap bahwasannya luka tersebut sudah sembuh ya. Padahal dengan keadaan tersebut kondisi luka tersebut juga akan bisa bertambah parah ataupun dapat menghambat dalam proses perawatan luka pastinya. Apakah itu? Yaitu mengenai jaringan mati yang berwarna hitam. Seperti yang kita ketahui semuanya bahwasannya jaringan mati ini ada dua jenis. Pertama adalah jaringan yang berwarna hitam, yang kedua adalah jaringan yang berwarna kuning. Di mana dalam kondisi luka yang ada jaringan matinya, maka yang terjadi adalah akan terhambat dalam proses penyembuhan pada lukanya. Dan hal ini harus segera ditangani. Apabila hal tersebut tidak dapat ditangani, maka yang terjadi luka tersebut terhambat dalam proses penyembuhan luka dan juga akan memperparah kondisi lukanya. Dalam kondisi jaringan mati ya, yang memang hal tersebut cenderung kering dan juga biasanya dapat merangsang inflamasi di bawahnya, hal ini memang harus segera diatasi. Dan apakah dari para pemirsa sekalian sudah tahu bahaya dari jaringan mati apabila jaringan tersebut tidak diambil? Dan sebenarnya apa sih jaringan mati yang berwarna hitam itu dan disebabkan oleh apa? Hari ini saya akan menjelaskan hal tersebut dan nantinya apabila ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, ini dia penjelasan mengenai jaringan mati yang berwarna hitam. Pemirsa channel Mantri Luka, jaringan mati yang biasa kita temukan dalam luka akut dan luka kronis, khususnya yang berwarna hitam, ini disebabkan oleh tersumbatnya aliran darah ya pada pembuluh darah kapiler ya, sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah kerusakan jaringan yang biasanya awalnya disebut dengan iskemia ya. Iskemia terjadi maka hal tersebut menyebabkan jaringan nekrosis ataupun jaringan nekrotik. Hal ini pastinya dapat menghambat dalam proses penyembuhan pada luka. Ya, itu dia. Dan hal ini biasanya sering terjadi pada pasien-pasien luka akut. Contohnya, luka setelah jatuh dari motor yang dibiarkan terbuka biasanya akan menyebabkan hitam ataupun menimbulkan jaringan mati yang biasanya hal tersebut dianggap sudah sembuh. Atau pada luka kronis, luka diabetes yang terjadi nekrotik parah ya, dan biasanya menghitam sampai ya ke jaringan-jaringan yang dalam sehingga hal tersebut juga dapat menyebabkan amputasi. Nah, dan ciri-ciri dari jaringan berwarna hitam ini yang pertama adalah cenderung kering ataupun eksudat minimal sedikit ya. Hal ini yang dianggap dari masyarakat luas bahwasannya luka tersebut sudah sembuh, sudah kering, padahal jaringan di bawahnya belum terbentuk jaringan epitel ataupun masih ada luka. Ya, hal ini sama-sama kita sadari pastinya. Karena masyarakat menganggap hal itu kering, ternyata setelah digerakkan terjadi pendarahan. Luka tersebut nyeri, luka tersebut bengkak, ya. Ingat, luka yang masih berwarna hitam ya terdapat jaringan mati itu belum sembuh. Itu namanya adalah jaringan nekrotik.
atau kasus pada luka kronis. Contoh adalah luka diabetes, di mana kehitamannya sangat bervariasi. Ada yang hanya di punggungan kaki ya, ataupun di telapak kaki, ataupun ya bisa menyerang ke jaringan-jaringan bagian yang dalam. Contohnya jarinya menghitam ya, ataupun kakinya menghitam sehingga menyebabkan kerusakan yang parah. Di mana hal ini apabila tidak kita hambat, maka yang terjadi adalah risiko tinggi terjadinya amputasi. Nah, selanjutnya ciri-cirinya adalah biasanya luka hitam ini dapat merangsang peradangan, khususnya pada jaringan yang ada di bawahnya. Terjadi inflamasi, terjadi kemerahan, terjadi bengkak, nyeri, ya, dan juga sulit digerakkan biasanya. Hal tersebut menandakan bahwasannya luka tersebut belum sembuh. Ingat, masih ada peradangan. Ya, itu. Selanjutnya adalah apabila kita menemukan jaringan warna hitam ya, dan sulit sekali untuk dibuang jaringan tersebut ataupun menempel pada bagian-bagian jaringan yang bagus ataupun jaringan luka. Bagaimana sih caranya? Oke, jadi para pemirsa sekalian, cara untuk membuang jaringan mati ini kan sudah saya jelaskan, banyak sekali caranya. Hanya saja ya apabila jaringan mati yang berwarna hitam ini masih lengket ya di dasar luka, jangan dipaksakan ya. Kenapa? Karena hal tersebut dapat memberikan efek nyeri, dapat menimbulkan pendarahan ya, dan juga dapat memperburuk kondisi luka. Saran saya adalah silahkan dilunakkan jaringan tersebut agar apa? Agar nantinya jaringan itu dapat lepas dengan sendirinya atau ya dapat lunak agar nantinya saat kita mengambilnya dengan kasa, mengambilnya dengan gunting dan pinset dapat mudah diambil sehingga tidak terjadi trauma. Caranya adalah kita harus menciptakan lingkungan yang lembab pada area luka atau pada jaringan luka tersebut. Dengan apa? Dengan menggunakan salep-salep ataupun topikal yang dapat melunakkan jaringan ataupun kandungannya adalah zinc cream. Kandungannya adalah hidrogel. Contohnya kalau saya biasa memakai salep andalan saya ya, yaitu salep metcovazin untuk melunakkan jaringan ataupun memakai hidrogel ya. Silakan, boleh-boleh saja ya. Ingat, melunakkan jaringan memang membutuhkan waktu. Jadi kalau bisa pergantian balutannya bisa 2 sampai 3 hari sekali. Ya, jangan diganti setiap hari. Oke, itu dia. Dan biasanya juga pada kasus-kasus diabetes, contohnya jari menghitam, itu juga jangan dipaksakan untuk langsung diambil. Tapi kita lunakkan dulu menggunakan topikal ataupun salep yang memberikan efek autolysis debridement ataupun melunakkan jaringan. Sehingga nantinya kita mudah ya untuk mengambilnya. Ya. Terus ingat, jaringan hitam ini harus diambil ya, harus diambil maupun jempol yang menghitam ya ataupun kehitamannya hanya sedikit, hanya separuh. Ingat, segera diambil. Ditakutkan kenapa? Ditakutkan adalah kehitamannya akan menyebar ke daerah-daerah yang lain. Jadi semaksimal mungkin segera diambil agar nantinya kerusakan jaringan tidak tambah meluas. Ya, itu dia hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini mengenai bagaimana tata laksana ataupun jaringan mati yang berwarna hitam ini dapat mengganggu dalam proses penyembuhan luka atau sebahaya apa ya jaringan hitam apabila jaringan tersebut tidak diambil. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi para pemirsa sekalian dan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan boleh silakan dituliskan di kolom komentar ataupun bisa menghubungi nomor WhatsApp saya. Oke, sekian dari saya, terima kasih dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya, share apabila video ini dapat membantu orang banyak ya, like apabila suka dan jangan lupa subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, mantri luka.